Oke, sekarang kita membahas tentang sentence atau kalimat. Apa itu kalimat dan apa jenis-jenis kalimat. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Sentence atau kalimat ialah rangkaian kata yang memiliki makna dan berpola subjek plus verb. Jadi untuk membentuk sebuah kalimat setidaknya ada 3 persyaratan yang harus terpenuhi. Yang pertama, kalimat itu harus berupa rangkaian kata. Rangkaian kata itu berarti terdiri dari 2 atau bahkan lebih kata. Kalau hanya satu kata itu belum disebut sebagai rangkaian, harus terdiri dari 2 atau bahkan lebih kata. Barulah dikatakan sebagai sebuah rangkaian kata. Kemudian persyaratan yang kedua, memiliki makna ataukah memiliki arti. Rangkaian kata tidak sembarang rangkaian kata yang kita butuhkan, yang kita kategorikan sebagai kalimat, tapi harus memiliki makna, harus memiliki arti. Kalau hanya sebatas rangkaian kata tanpa memiliki makna, itu tidak termasuk golongan kalimat. Kemudian syarat yang ketiga ialah berpola subjek plus verb. Subjek diikuti oleh kata kerja. Kemudian ada beberapa kata kerja yang membutuhkan objek. Jikalau kata kerjanya membutuhkan objek, maka disertakan objek setelah kata kerja. Namun juga terdapat beberapa kata kerja yang memang tidak membutuhkan objek. Makanya yang kami jadikan persyaratan, yang dijadikan persyaratan untuk membentuk kalimat ialah berpola subjek plus verb, dan objeknya itu bersifat opsional ataukah bersifat kalau memang verbnya membutuhkan objek maka disertakan objek, kalau verbnya tidak membutuhkan objek maka tidak disertakan objek. Nah, contoh yang telah kami siapkan di sini, my students study English. My students adalah subjek, study adalah verb, English adalah objeknya. Study adalah salah satu kata kerja yang membutuhkan objek, maka kita hadirkan objek di sini. Dalam hal ini English, subjek, verb, kemudian objek. Kita analisa tadi persyaratannya, harus berupa rangkaian kata. My students study English adalah rangkaian kata, terdiri dari 4 kata yang kita rangkai menjadi satu untuk membentuk kalimat yang utuh. Kemudian harus memiliki makna. My students study English, siswa-siswa saya belajar bahasa Inggris. Ini memiliki makna, maka memenuhi syarat yang kedua untuk dikategorikan sebagai sebuah kalimat. Kemudian syarat yang ketiga terdiri dari subjek plus verb. Subjeknya my student, verbnya adalah study. Berarti itu sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah kalimat. Sementara English ini tidak masuk di rumus, namun study mengharuskan English ada di sini. Study membutuhkan objek dan yang menjadi objeknya adalah English. Kemudian contoh yang kedua, she is sleeping. Dia sedang tidur. She adalah subjek, is sleeping adalah verbnya. Ini adalah rangkaian kata terdiri dari 3 kata, she, is, dan sleeping. Kemudian memiliki makna, dia memiliki makna. Kemudian berpola subjek verb, meskipun berbeda dengan kalimat yang pertama tadi. Contoh yang pertama, di contoh yang kedua ini ternyata tidak ada objeknya, karena sleep adalah salah satu kata kerja yang tidak membutuhkan objek, maka tidak ada objek yang kami tampilkan di sini. Tapi meskipun ia tidak memiliki objek, sudah dikategorikan sebagai sebuah kalimat yang utuh karena sudah memenuhi ketiga persyaratan yang ada. Ia adalah rangkaian kata, kemudian dia memiliki makna, dan kemudian berpola subjek plus verb. Kemudian apa saja yang menjadi jenis-jenis kalimat? Ini juga sangat perlu untuk kita ketahui apa itu jenis-jenis kalimat. Ada berapa jenis-jenis kalimat? Jenis-jenis kalimat, bagian A ditinjau dari verbnya ataukah ditinjau dari kata kerjanya, dia terbagi 2. Ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal.
kalimat verbal dan kalimat nominal. Itu ditinjau dari kata kerja yang digunakan. Perbedaannya, kalau kalimat verbal ialah kalimat yang kata kerja utamanya bukan be. Jadi kata kerja utamanya bukan be. Tentu muncul pertanyaan, apa itu be? Be itu ialah di sini be beranggotakan is, are, was, were. Kalau yang menjadi kata kerjanya adalah atau is atau are atau was atau were, berarti dia bukan kalimat verbal. Tapi kalau kata kerjanya, kata kerja utamanya bukan yang di antara yang kelima ini, maka dia adalah kalimat verbal. Contohnya di sini, he is swimming in the pool. Ada is di sini. Is ini adalah anggota be, tapi diikuti oleh kata kerja yang lain. In the pool. Swimming adalah kata kerja, is juga kata kerja. Maka yang menjadi kata kerja utama adalah swimming. Ketika muncul anggota be kemudian diikuti oleh kata kerja yang lain, maka yang menjadi kata kerja utama adalah pasti bukan anggota be. Dia sifatnya hanya pembantu dalam kalimat. Dia adalah membantu kata kerja utama. Ketika kata kerja utama muncul, maka dia tidak diperhitungkan sebagai kata kerja utama. Namun ketika kata kerja utama ini tidak ada, maka dia yang menjadi kata kerja utama. Itulah kemudian yang disebut dengan kalimat nominal. Di nomor kedua ini, kalimat nominal ialah kata kerja utamanya berupa be. Kalau tadi kalimat verbal ialah kalimat yang kata kerja utamanya bukan be, sementara kalimat nominal ialah kata kerja utamanya berupa be. Jadi kata kerja utamanya diambil dari is, are, was ataukah were. Tentu kita sudah tahu perbedaannya ini. Is, are digunakan untuk present, was, were digunakan untuk past ataukah kejadian yang terjadi di waktu yang lampau. Contohnya, Ziyad is my friend. Is ini adalah anggota be, kemudian tidak diikuti oleh kata kerja yang lain. Perbedaannya dengan yang pertama tadi, he is swimming. Is di sini muncul, tapi kemudian muncul kata kerja yang lain. Maka yang menjadi kata kerja utama adalah bukan anggota to be, karena ada kata kerja yang lain. Sementara di kalimat yang kedua, Ziyad is my friend, muncul kata is di sini, tapi tidak diikuti ataukah tidak ada kata kerja lain yang muncul. Maka yang menjadi kata kerja utama adalah is. Sekali lagi saya ulang bahwa is ini pada hakikatnya ini anggota be. Is, are, was, were pada hakikatnya dia adalah pembantu, bertugas untuk membantu kata kerja. Tapi ketika tidak ada kata kerja lain yang muncul, maka be ini, anggota be ini berubah peran menjadi kata kerja utama, bukan lagi kata kerja bantu. Dia berubah peran menjadi kata kerja utama, dan itulah yang disebut dengan kalimat nominal. Jadi perbedaan antara kalimat verbal dengan kalimat nominal, kalau kalimat verbal ialah kalimat yang kata kerja utamanya bukan be, sementara kalimat nominal ialah kalimat yang kata kerja utamanya berupa be. Dalam hal ini is, are ataukah was, were. Itu ditinjau dari segi verbnya. Kemudian ditinjau dari segi bentuknya, ada statement, question, dan seterusnya. Statement adalah kalimat pernyataan ataukah kalimat berita. Statement ini terbagi dua juga, ada kalimat yang positif, kemudian ada kalimat negatif. Jadi berita yang disampaikan bisa berupa berita positif maupun berita negatif. Contoh dari kalimat positif ialah my father brings me water. Ayahku membawakan saya air. Itu kalimat positif. Kemudian kalimat negatif, my father does not bring me water. Tidak, ayahku tidak membawakan saya air. Jadi perbedaan antara kalimat positif dan kalimat negatif di sini, kalau kalimat positif tidak disertai dengan kata not, sementara kalimat negatif disertai dengan kata not.
Not inilah yang menjadi ciri khas dari kalimat negatif. Kalimat positif tidak menghadirkan kata not. Kalau kalimat negatif justru menghadirkan kata not. Dan inilah yang menjadi ciri khas utama dari kalimat negatif, harus ada not. Kemudian question ataukah kalimat tanya. Setelah statement tadi, kita ke bentuk yang kedua, ialah bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya juga ini terbagi menjadi dua. Ada yes no question dan ada informative question. Yes no question adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa yes, berupa kata yes ataukah kata no. Contohnya, does your father bring you water? Jawabannya bisa saja yes ataukah no, maka dikatakanlah yes no question. Jadi intinya bahwa yes no question itu membutuhkan jawaban berupa kata yes ataukah no. Kemudian informative question adalah pertanyaan yang jawabannya bukan hanya yes no, tapi jawabannya membutuhkan alasan, informasi, ataukah tidak hanya kata yes atau no. Misalnya, what are you doing? Apa yang sedang engkau kerjakan? Maka sangat kelirulah ketika kita menjawab yes ataukah no. Jawabannya tentulah berupa informasi yang kita berikan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Jadi yes no question jawabannya hanya yes ataukah no. Kalau informative question jawabannya berupa informasi, alasan atau sebagainya. Maka yes no question dan informative question perbedaannya dari segi cara menjawab. Kemudian informative question ini akan kita bahas di pembahasan tersendiri. Akan ada di video selanjutnya pembahasan tentang informative question. Oke, kita ke slide selanjutnya. Jenis-jenis kalimat yang selanjutnya tetap ditinjau dari bentuknya. Tadi ada yes no question, ada informative question, kemudian ada imperatif, kalimat perintah. Kalimat perintah ini perintahnya bisa bersifat perintah, juga ada larangan. Selain perintah juga ada larangan. Perintah misalnya listen to me, dengarkan saya. Biasanya kalau dalam tulisan dia diakhiri oleh tanda seru. Kemudian larangannya contohnya don't stand up, juga diakhiri oleh tanda seru. Ini adalah kalimat perintah. Kemudian yang keempat atau jenis kalimat yang terakhir ialah exclamation, kalimat seru. How cold it is, betapa dinginnya. Ini adalah kalimat seru, dia juga diakhiri oleh tanda seru. Jadi ini dalam tulisan diakhiri tanda seru. Jadi kalimat imperatif dengan kalimat exclamation semuanya diakhiri oleh tanda seru jika itu berbentuk tulisan. Itulah jenis-jenis kalimat, ada 4. Yang pertama tadi yes no question, kemudian informative question, kemudian imperatif dan exclamation. Seterusnya, setelah ditinjau dari bentuknya, kemudian ditinjau dari strukturnya. Secara struktur, yang pertama simple sentence ialah kalimat yang hanya memiliki satu verb utama. Hanya satu verb utama ya. Example contohnya Sagena buys some books. Jadi verb utamanya adalah buys, membeli. Hanya satu verb utama dalam satu kalimat. Itulah simple sentence. Tidak terdapat verb yang lain, verb utama yang lain dalam kalimat ini. Maka dikatakanlah simple, sederhana, kalimat sederhana. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat sederhana. Kemudian yang kedua, compound sentence, kalimat majemuk setara. Compound sentence ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat setara. Ialah kalimat yang terdiri dari dua kalimat utama atau lebih, ataukah memiliki dua kata kerja utama. Kalau tadi simple sentence memiliki satu kata kerja utama, sementara di compound sentence dia memiliki dua kata kerja utama. Kemudian untuk menghubungkan antara kalimat utama yang pertama dengan kalimat utama yang kedua biasanya dihubungkan oleh ketujuh kata ini, for, and,
nor, but, or, yet, so. Biasa disingkat Fun Boys. Diambil inisialnya Fun Boys ya, FANBOYS, Fun Boys. Inilah yang biasa menghubungkan ataukah menjadi kata penghubung antara kalimat utama yang pertama dengan kalimat utama yang kedua. Contoh yang telah kami siapkan, he is poor but he is honest. Ini adalah kalimat utama yang pertama, he is poor. Kemudian kalimat utama yang kedua ialah he is honest. Penghubungnya adalah kata but di sini, but. Kemudian contoh yang kedua yang kami siapkan, I think I will buy the red car or I will lease the blue one. Ini adalah kalimat utama yang pertama. Kemudian I will lease the blue one adalah kalimat utama yang kedua. Jadi terdapat dua verb utama, will lease dengan will buy. Jadi dihubungkan oleh conjunction or ataukah kata penghubung or. Saya pikir saya akan membeli mobil merah ataukah saya akan menyewa yang biru. Jadi dua kata kerja utama yang dihubungkan oleh kata or ataukah dua kalimat utama yang dihubungkan oleh kata or. Jadi tidak ada anak kalimat, tidak ada induk kalimat, semuanya induk kalimat. Dua-duanya adalah induk kalimat. Dua-duanya adalah kalimat utama. Kemudian yang ketiga, complex sentence, kalimat majemuk bertingkat. Kalau tadi kalimat majemuk setara, kalau yang ini adalah kalimat majemuk bertingkat. Ialah kalimat tidak setara. Kalau yang tadi kalimat setara, kalimat tidak setara yang memiliki satu induk kalimat dan satu ataukah lebih anak kalimat. Kalau tadi dua-duanya adalah induk kalimat, kalau yang ini satu induk kalimat kemudian diikuti oleh satu ataukah lebih anak kalimat. Contohnya, he paid the money to the man who had done the work. Induk kalimatnya adalah he paid the money to the man. Kemudian anak kalimatnya adalah who had done the work. Penghubungnya adalah who. Yang menghubungkan anak kalimat, ciri-ciri anak kalimat biasanya didahului oleh kata who ataukah jenis kata yang lain selain for, and, nor, but, or, yet, so. Fun Boys ya. Anak kalimat. Kenapa ini tidak dikatakan sebagai induk kalimat? Jadi kalau kita mengartikan kalimat ini, dia membayar, memberikan ataukah dia memberikan uang kepada laki-laki yang telah mengerjakan tugasnya. Jadi who had done the work ini bukan induk kalimat. Dia menjelaskan to the man. Man ini, man siapa yang dimaksud? Man yang dimaksud adalah laki-laki yang dimaksud adalah who had done the work, yang telah mengerjakan pekerjaannya ataukah tugasnya. Jadi anak kalimat ini dikatakan sebagai anak kalimat karena harus mengikut kepada induk kalimat. Dalam artian jika saja induk kalimat ini tidak muncul maka anak kalimat ini sudah pasti tidak boleh muncul. Sementara meskipun anak kalimat ini tidak ada, bisa saja induk kalimat muncul. Misalnya ketika saya mengatakan he paid the money to the man, titik, berhenti sampai di situ, tidak muncul who had done the work, itu bisa diterima. He paid the money to the man, titik, itu kalimat tersebut sudah sah, kalimat tersebut sudah sempurna meskipun tidak muncul anak kalimat. Sementara sebaliknya, kalau misalnya he paid the money to the man ini tidak dimunculkan, maka akan sangat keliru ketika kita langsung mengatakan who had done the work. Itu tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah kalimat yang sempurna, karena tidak jelas siapa yang menjadi subjeknya, ataukah tidak diketahui yang mana menjadi induk kalimatnya. Makanya untuk memunculkan anak kalimat harus didahului oleh induk kalimat. Berbeda dengan yang tadi, I will buy the red car, kemudian I will lease the blue one. I will buy the red car, titik, ini bisa jadi
dikategorikan sebagai sebuah kalimat yang sempurna. Kemudian meskipun tidak muncul I will buy the red car ini, dan yang muncul hanya I will lease the blue one, saya akan menyewa yang biru, itu sudah sangat jelas kalimatnya. Maka dikatakanlah dua-duanya sebagai induk kalimat, tidak ada ketergantungan. I will buy the red car tidak bergantung kepada I will lease the blue one, begitupun sebaliknya. Sementara di sini who had done the work sangat bergantung kepada induk kalimatnya, makanya dia dikatakan tidak merdeka ataukah sangat bergantung. Tidak boleh muncul ini anak kalimat sebelum muncul induk kalimat, sementara boleh saja muncul induk kalimat meskipun tidak muncul anak kalimat. Seperti itu penjelasannya tentang complex sentence, compound sentence, dan simple sentence. Kalau simple, dia hanya kalimat sederhana terdiri dari satu verb utama dan tidak diikuti oleh anak kalimat. Kemudian compound sentence, dia terdiri dari dua kalimat dan kedua-duanya adalah merupakan kalimat utama. Sementara di complex sentence, dia bisa saja terdiri dari dua kalimat atau bahkan lebih, tapi hanya satu kalimat yang menjadi induk kalimat, dan kalimat yang muncul yang selainnya adalah merupakan anak kalimat. Jadi hanya satu induk kalimat diikuti oleh satu atau bahkan lebih anak kalimat. Seperti itu penjelasan tentang sentence.